Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Singgi Kurnia Sandi dari kelas Y4E ingin menjelaskan tentang materi language yang diubah ke dalam bahasa pemrograman. Baik, kita sudah masuk ke tampilan Google Colab yang akan kita gunakan untuk mengcoding materi language. Baik, kita masukkan saja langsung codingannya dalam Google Colab. Nah, di sini sudah ada dua codingan. Pertama import num as nv dan import matplotlib. Yang pertama itu berfungsi untuk membuat array dan rentang nilai yang lebih halus untuk plot. Itu import numpy as nv, sedangkan import matplotlib.pyplot as plt ini berfungsi untuk menggambar grafik atau plotting. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada sintak def language interpolation, x values, y values, x target. Ini berfungsi untuk menghitung interpolasi language nantinya. Mendefinisikan fungsi bernama language interpolation. X itu values daftar nilai x, y values daftar nilai y, dan x target ini nilai x yang ingin dicari interpolasinya. Oke, kita lanjut ke codingan berikutnya. N sama dengan len dalam kurung x underscore values. Kemudian ada total sama dengan 0. Nah, ini nlen berfungsi untuk menghitung jumlah titik data disimpan dalam variabel n nantinya. Sedangkan total sama dengan 0 ini variabel total untuk menyimpan hasil akhir dari proses interpolasi nanti. Lanjut sini for i in range dalam kurung n titik 2. Nah, ini berfungsi untuk perulangan sebanyak jumlah titik data untuk menghitung setiap li, x, dan y. Kita lanjut. Ini ada for y in range dalam kurung n. Nah, ini berfungsi untuk inisialisasi terminal dengan nilai y untuk ke titik i nantinya. Oke, kita lanjut.
get min target min x ini sintak ini berfungsi untuk menghitung bagian pecahan Lagrange nantinya dan mengalihkannya ke terminal secara berurutan. Kemudian kita lanjut ke total plus dengan term return total. Nah, ini total ini berfungsi untuk menambahkan hasil dari satu EY ke X total. Kemudian return total setelah semua perhitungan selesai, hasil interpolasi dikembalikan atau di return dari fungsi. Kita masuk ke bagian data. Sama dengan kita masukkan angkanya 1, contohnya 3, 5. Kemudian Y datanya kita masukkan sama dengan dalam kurung 4 2, 6. Kemudian kita cari X underscore cari sama dengan 4. Nah, ini sintak ini menentukan nilai input data ya, X data untuk daftar titik X, Y data untuk nilai data Y, X cari titik yang ingin dihitung nilai interpolasinya nanti. Y data ini X cari dengan 4. Dan kita lanjut. Fill sama dengan Lagrange underscore interpolation buka kurung X underscore data, koma Y underscore data, koma X underscore cari. Kemudian perintah print buka kurung F X1 hasil interpolasi pada X sama dengan buka kurung X underscore cari, ini adalah buka kurung hasil buka kurung. Nah, ini berfungsi ya, sebentar hasilkan ini salah titik 2 maaf titik 2. Nah, jadi ini hasil ini berfungsi untuk menampilkan hasil ke layar, sedangkan print ya, ini untuk menghasilkan ke layar, sedangkan yang print ini untuk memanggil fungsi Lagrange interpolation dan menyimpan hasilnya ke variabel hasil. Kita lanjut.
lin space buka kurung min buka kurung lagi x underscore data, kemudian koma di sini tutup kurung koma max buka kurung x underscore data tutup kurung koma 100 ya. Kemudian yang y kita masukkan y underscore plot sama dengan buka kurung Lagrange underscore interpolation buka kurung x underscore data koma y underscore data koma x. Ini tutup kurung, kemudian masukkan for x in x underscore plot. Nah, xplot ini dan seterusnya berfungsi untuk membuat 100 titik x yang tersebar merata antara nilai terkecil dan terbesar 1 sampai 100. Sedangkan yang y underscore plot dan seterusnya ini menghitung nilai interpolasi di setiap xplot dengan fungsi Lagrange. Ini adalah nilai x nanti, titik x mas. Ini kita lanjut ke bagian tampilkan grafik. Kita masukkan plt .figure buka kurung fix size plot buka kurung x underscore plot koma y underscore plot koma label sama dengan tanda petik 1 kurva interpolasi. Kemudian koma color sama dengan titik 1 blue. Kemudian plt scatter, kemudian buka kurung x underscore data y underscore data koma color sama dengan titik 1 red koma label sama dengan titik 1 masukkan titik data dan koma lagi z order sama dengan 5. Maaf, ini plot plt scatter buka kurung x underscore cari koma underscore cari x dari koma hasil koma color sama dengan 1 green koma
label sama dengan f titik 1, kita masukkan titik 1 interpolasi buka kurung x sama dengan buka kurung lagi, maaf kurungnya yang ini ya, x underscore cari, kemudian di sini bagian sini kita masukkan z order sama dengan 5 dan plt dot title buka kurung titik 1 grafik interpolasi Lagrange dan plt dot x label buka kurung titik 1 x kurung, kemudian plt dot y label plt dot legend buka kurung tutup kurung, kemudian plt dot grid buka kurung true tutup kurung. Nah, ini plt ini semua masuk ke penampilan grafik nantinya. Kemudian plt plot ini dan seterusnya digunakan untuk penampilan kurva hasil interpolasi sebagai garis biru. Ini plt scatter dan seterusnya. Ini menampilkan titik-titik data merah dan hasil interpolasi hijau. Label, grid, dan judul ditambahkan agar grafik mudah dibaca nantinya. Lanjut plt save fig buka kurung fig 1 maaf garis miring data, garis miring grafik underscore interpolasi underscore Lagrange dot png. plt dot show kurung. Nah, ini plt sebentar. Nah, ini plt save dan seterusnya ini digunakan untuk menyimpan grafik ke dalam file png nantinya. Kemudian plt show ini untuk menampilkan grafik ke dalam layar. Baik, lihat hasilnya. Interpolasi pada X dan 4 adalah 23,25. Ini adalah grafik interpolasi Lagrange dari codingan yang kita buat tadi. Kesimpulannya adalah setiap baris kode itu saling berkaitan. Untuk menghitung nilai fungsi interpolasi Lagrange pada titik tertentu, program ini fleksibel sehingga jika titik input diubah,
hasil tetap dapat dihitung secara otomatis nantinya. Ini hasil interpolasi tadi. X sama dengan 4 adalah 3,25. Cara membacanya, garis biru ini adalah kurva interpolasi. Ini hasil perhitungan rumus Lagrange membentuk kurva halus. Kemudian yang hijau ini itu hasil interpolasi. Mari kita cari. Jadi kesimpulannya garis biru adalah fungsi hasil interpolasi Lagrange yang dibuat dari 3 titik data merah. Fungsi ini digunakan untuk memberikan nilai Y pada titik X tertentu yang belum diketahui. Pada titik hijau menunjukkan bahwa saat X sama dengan 4, maka nilai yang diperkirakan adalah 3,3. Ini titik hijau. Titik hijau menunjukkan hasil prediksi atau perkiraan otomatis tersebut. Demikian materi bisa saya sampaikan seputar pemrograman materi metode numerik Lagrange menggunakan bahasa Python dengan aplikasi Google Colab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.